Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Komunikasi Bisnis ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Erza Nurfadia Rohali dan rekan-rekan saya. Saya Nazwa Zara Saidah. Saya Susi Aditya. Saya Cut Santrina Alfa. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang komunikasi vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Melihat arus komunikasi itu ada yang dari atas ke bawah atau sebaliknya atau vertikal, dan yang bersifat sejajar atau horizontal. Ada pula komunikasi yang dilakukan secara silang atau diagonal sesuai dengan kegiatan tugasnya atau fungsi. Arus komunikasi ini terdapat di berbagai bentuk komunikasi pada organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, atau organisasi sosial, disesuaikan dengan keperluannya. Selanjutnya, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi atau kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Mereka berkomunikasi untuk menyamakan persepsi, minta bantuan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang ada hubungannya dengan bagian lain yang selevel. Mereka saling berkomunikasi, bertukar pikiran, atau bertukar serta mencocokkan data. Komunikasi horizontal ini sifatnya tidak terlalu formal, sepanjang tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditentukan. Komunikasi horizontal sangat membantu sinkronisasi pelaksanaan tugas satu sama lain. Selanjutnya, ada contoh komunikasi vertikal dan horizontal. Pimpinan bisa langsung berkomunikasi kepada staf, dan staf bisa langsung kepada pelaksana, demikian pula sebaliknya. Staf sesama staf yang selevel bisa berkomunikasi ke sampingnya, demikian juga pelaksana bisa berkomunikasi sesama pelaksana karena selevel. Selanjutnya ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal sendiri merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda, tapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain, tetapi berhubungan secara fungsional. Komunikasi diagonal ini dimungkinkan staf 1 berkomunikasi kepada pelaksana 2 atau pelaksana 3. Lalu, pelaksana 1 bisa berkomunikasi kepada staf 1 atau staf 2, sepanjang ada kaitan atau kesamaan tugasnya. Komunikasi ini juga banyak bersifat non-formal dalam arti untuk mempercepat proses komunikasi. Selanjutnya di sini ada contoh komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal di era digital online sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, karena operator yang satu bisa diatur berhubungan dengan operator yang lain. Mungkin diatur password untuk bisa berhubungan baik vertikal, horizontal, maupun diagonal. Sudah tersedia program untuk itu, di mana jaringan sudah semakin luas walaupun ada pembatasan-pembatasan tertentu. Semua komunikasi itu dimungkinkan untuk mempercepat sampainya informasi bagi mereka yang memerlukannya. Ringkasannya adalah arus komunikasi itu ada yang dari atas ke bawah atau sebaliknya vertikal. Ada yang menyamping horizontal, dan ada pula komunikasi yang bersifat menyilang diagonal. Sesuai dengan tugas atau fungsinya, disesuaikan pula dengan bentuk organisasi. Apakah organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, atau organisasi sosial. Komunikasi pada era digital yang serba elektronik dan menggunakan program atau aplikasi bisa digunakan langsung baik vertikal, horizontal, atau diagonal. Lebih efektif dan lebih efisien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.